Shalom, salam damai dan kasih persaudaraan di dalam Kristus. Hati-hati terhadap si penyesat yang telah ada di antara kita saat ini. Hai saudara-saudariku, janganlah kiranya kita menjadi gegabah dan terburu-buru dalam segala sesuatu, apalagi jikalau itu ada hubungannya dengan keselamatan kekal kita, sebab sungguh Kristus pun telah sering mengingatkan kita, agar selalu waspada, hati-hati, dan berjaga-jaga. Perhatikan dan renungkan ini. Atau baca, Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pertanyaannya, mengapa kita diperingatkan, diberitahukan, hal-hal yang demikian? Apa alasan Kristus? Dan apa pentingnya peringatan ini bagi kita, dan mengapa hal-hal seperti itu harus ada? Jangan lupa, kata Kristus, atau baca Matius pasal 18 ayat 7, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dengan ini, mari dan sadarilah segala yang Kristus katakan sebenarnya pun bukan sekedar peringatan, tetapi semua ini adalah demi menetapkan kita di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Atau sama halnya, Kristus tidak ingin kita disesatkan, dengan rupa-rupa tipu daya iblis, yang licik dan penuh dengan kepalsuan demi menyesatkan orang, sebab sungguh seperti Allah tidak mengkehendaki satu orang pun dari kita binasa, demikianlah iblis pun tidak akan pernah berhenti berupaya untuk menarik kita binasa bersama-sama dengan Dia, dan dengan segala bisanya, sebelum segala sesuatu yang difirmankan digenapi. Dan sungguh apabila kita senantiasa memperhatikan, atau mengingat dan merenungkan, hal-hal yang sudah Kristus katakan kepada kita, sebenarnya kita tidak akan lagi kaget, atau bingung ketika datang saatnya kita pun harus ditantang untuk meninggalkan ajarannya, dan berpaling ke ajaran yang baru, atau memang hampir serupa dengan kebenaran. Sebab yang namanya palsu, bukan berarti tidak mirip dengan yang sebenarnya, tetapi sungguh apa yang dikatakan palsu adalah sesuatu yang diserupakan dengan kebenaran. Namun sebenarnya tidak demikian, dan untuk dapat membedakan mana yang asli dan yang palsu, maka satu-satunya cara seseorang menilainya, hanya ketika ia mengenal dengan sungguh-sungguh apa yang asli atau sebenarnya. Coba renungkan ayat ini, sekali lagi. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apakah masih belum ada yang mengerti dengan apa yang disiratkan Kristus? Atau, jikalau kamu tetap dalam ajaran-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bukankah ini sama halnya kita diajarkan untuk tidak boleh sama sekali meninggalkan ajarannya? Dan, sekarang renungkan, apakah maksud dari si penipu, kalau ia menyamar atau menyamakan dirinya dengan kebenaran atau Kristus, sebagaimana iblis dari dahulu kala adalah yang paling bertentangan dengan ketetapan Allah, maka sungguh maksudnya adalah membawa kita jauh daripada kebenaran atau Kristus. Sebab Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tujuan iblis adalah membawa orang-orang atau manusia untuk binasa dan bersama-sama dengan Dia. Tetapi ia tahu, ia takkan bisa menarik perhatian pengikut Kristus apabila ia tetap dengan rupanya yang sebenarnya yang penuh kejahatan. Ia juga sadar bahwa semua pengikut Kristus telah diberitahukan segala sesuatu tentangnya dan rupa-rupa perbuatannya, maka oleh karena itu, sebagaimana ia adalah bapa dari segala yang dusta, maka sungguh ia pun tidak keberatan untuk menarik perhatian pengikut Kristus dengan pesona Kristus. Atau ia tidak ragu sama sekali untuk berpura-pura menjadi domba, dan menutupi rupanya dengan kelembutan, dan membawa tawaran murah hati seperti yang Kristus tawarkan, atau keselamatan. Mari perhatikan, saat-saat sekarang ini, ada ajaran yang mengatakan bahwa Kristus telah kembali dan namanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia datang untuk memulai pekerjaan penghakiman, dan menurut mereka, hal ini terjadi sesuai dengan apa yang dicatat dalam Surat Yohanes pasal 16 ayat 12-14, yang bunyinya demikian. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan, sekilas orang-orang akan langsung terpana apabila mendengarkan bunyi ayat ini, bukan? Bahkan ajaran ini, selalu menggunakan segala macam jenis peristiwa-peristiwa tragis, atau bencana-bencana yang telah terjadi, untuk menawarkan penghiburan dan menjanjikan harapan baru bagi orang-orang yang digemparkan dengan apa yang terjadi. Namun, ada satu hal yang seringkali dilupakan orang-orang dalam ayat tersebut, yaitu perikopnya yang tidak dibaca, atau tidak diperhatikan. Apa bunyi perikopnya, pekerjaan penghibur, dan siapa atau apa yang dimaksudkan dengan penghibur. Adakah orang-orang belum memahami atau belum menerima, atau mengetahui siapa penghibur tersebut? Mari kita perhatikan bersama. Menurut kebenaran, penghibur yang dijanjikan Kristus dalam surat Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15, adalah roh kebenaran. Atau sama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus datangnya dari Allah, sebab Allah adalah roh. Kalaupun Kristus menjanjikan hal itu, pun adalah benar, sebab sungguh Kristus adalah satu dengan Bapa. Atau Ia adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, roh adalah kuasa Allah, yang dengannya Allah menciptakan alam semesta, dan roh itu juga adalah roh yang menyemarakan persekutuan dengan pengharapan masa depan. Atau dari dahulu kala, sudah dinubuatkan, atau baca Yehezkiel pasal 11 ayat 14-21, yaitu, yang menghembuskan kehidupan ke dalam tulang-tulang kering di lembah, yang dalam penglihatan Yehezkiel. Baca Yehezkiel pasal 37 ayat 1-10. Dan di sana dinubuatkan bahwa, pada era mesianik menurut masa saat itu, di masa depan akan ditandai dengan karunia roh Allah, ke atas semua bangsa, tanpa memandang umur atau jenis kelamin. Atau baca Yoel pasal 2 ayat 28, yang berbunyi, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, sampai di sini saja, sebenarnya kita seharusnya sudah sadar bahwa, apa yang dijanjikan Allah, atau dinubuatkan Yehezkiel, telah digenapi di dalam Kristus. Sebab sungguh melalui Kristus, kita yang tadinya, telah kotor dan noda oleh dosa, kini dibersihkan, dengan ajarannya kita pun kembali menjadi hamba kebenaran. Dan mengapa hanya setelah Kristus pergi hal itu terjadi? Atau barulah roh kebenaran berdiam di dalam kita, karena hanya ketika orang-orang sadar dan mau bertobat, barulah Roh Kudus tinggal dan bersama-sama dengan kita. Atau akan berada di dalam diri setiap orang percaya. Nah, kalau demikian, bukankah yang disiratkan Kristus dalam Yohanes pasal 16, ayat 12-13 ini sudah digenapi bagi kita semua? Atau adakah yang berpikir bahwa tanpa Roh Kudus, seseorang atau kita dapat melakukan apa yang benar, atau dapat memuliakan Allah dalam Kristus? Maka dengan ini, jelaslah bagi kita kini bahwa ajaran yang dari Tiongkok itu, yang mengatakan bahwa Yesus telah kembali adalah palsu, adalah penipu, atau serigala berbulu domba, yang seharusnya kita hindari menurut Kristus, atau karena dialah kita dinasehati, untuk berjaga-jaga, dan waspada atau diingatkan untuk tidak meninggalkan ajarannya. Sebab sungguh, sebenarnya dari dahulu pun setiap kita yang mau mengikut Kristus memang telah diingatkan, bahwa pada akhir zaman, akan ada orang yang tidak tahu malu yang akan menyebut dirinya Mesias, atau Tuhan, dan orang-orang akan mengatakan lihat, Ia ada di sana dan ada di sini. Tetapi apa pesan Kristus? Janganlah kamu pergi, atau janganlah kamu mengikutinya. Jelas. Maka dengan ini, saya Immanuel XC, dan Melania, saudara dan saudarimu dalam Kristus,
mengajak kita semua untuk bersama-sama melakukan yang terbaik sebagai pengikut Kristus yang sebenarnya. Dengan cara, siapapun yang mendapatkan undangan, atau tawaran mereka untuk bergabung dengan ajaran mereka, tolaklah dengan tegas dan jangan memberi mereka kesempatan, supaya penyesat ini tidak memanfaatkan peluang. Atau baca surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 10-11. Bunyinya, jikalau ada seorang yang datang padamu, bukan ajaran Kristus, jangan engkau menerimanya atau jangan pula memberinya salam. Karena setiap orang yang memberinya salam, ia sudah turut serta dalam perbuatannya yang jahat itu. Amin. Pesan dari semua yang kita pelajari ini, hanya menceritakan satu hal bahwa, akhir zaman telah tiba. Baca Lukas pasal 21, ayat 7-11, permulaan penderitaan atau akhir zaman. Perhatikan, hal-hal yang akan terjadi atau yang telah Kristus katakan dari semula. Munculnya nabi-nabi palsu yang menyebut dirinya adalah Tuhan dan mengaku pengajarannya adalah benar. Peperangan antara bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Gempa bumi yang dahsyat terjadi di berbagai tempat. Kelaparan, wabah penyakit mematikan. Berbagai hal menakutkan. Tanda-tanda ajaib yang dahsyat dan muncul di langit. Atau baca Lukas pasal 21 ayat 30-31. Bunyinya, apabila kamu melihat pohon-pohon yang bertunas, kamu tahu bahwa musim panas segera tiba. Demikianlah aku katakan padamu, apabila tanda-tanda ini muncul ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Maka untuk itu, terjaga dan berdoalah supaya kalian luput dari semua yang akan terjadi. Atau baca Lukas pasal 21, ayat 36. Amin. Semoga bermanfaat. Salam sehat jasmani dan rohani. Tuhan Yesus